Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bagus sekali. Pergi mengurus semuanya. Putra mahkota melambaikan tangannya dengan acuh, dan kesabaran yang bangga bangkit dan menghilang tanpa jejak. Setelah dia pergi, putra mahkota melihat sekeliling ke semua orang yang hadir dan berkata, "Apakah kamu melihat itu? Apakah Anda melihat betapa setianya Proud Warpatians? Saya masih berpikir dia diam-diam berencana untuk mengkhianati Anda," kata salah satu menteri. "Dia tahu tempatnya, tapi dia sangat ambisius. Misalnya, dia meminta bantuan masyarakat Brahman tanpa memberitahu Anda, putra mahkota. Dan kita tidak bisa meremehkan jaringan agen dan pengikut yang ditinggalkan oleh Master Proud Heaven-nya. Konon, mereka adalah alat yang sempurna untuk digunakan melawan Putri Jadeval dan Titan Dragongward. Siapa tahu, mungkin jika mereka berakhir di tenggorokan masing-masing, kita bisa masuk pada akhirnya dan menjadi pemenang utama." "Benar," kata putra mahkota. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, "Baiklah, perhatikan baik-baik. Terus rekrut lebih banyak orang untuk tujuan kita. Saya akan pergi melihat apakah saya bisa mengetahui bagaimana kesabaran bangga menghubungi Brahman Society. Saya juga akan melihat apakah saya dapat menentukan apa yang terjadi dengan Titan Dragongward dan Brahman Society. Mungkin jika mereka bertarung, saya bisa mencari cara untuk mengambil manfaat darinya." Dengan itu, dia menghilang menjadi apa-apa. Sementara itu, Kanselir Demi Immortal dan pemuda berbaju kuning disembunyikan di tempat lain di kota kekaisaran, menggunakan teknik khusus dari Myriad Worlds Monarch Chart untuk menguping. "Ayo pergi," kata pemuda itu. "Jika Yangki bertarung dengan Brahman Society, mungkin kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk memberikan pukulan fatal." "Kamu benar-benar berpikir bahwa Brahman Society tidak bisa menanganinya?" Kanselir Demi Immortal berkata, matanya berkilauan. Rupanya, dia berpikir bahwa waktunya telah tiba untuk membuat langkah besarnya. Pemuda itu mendengus dingin. "Pada titik ini, saya tidak berpikir bahkan Gatmit bisa membunuhnya. Utusan itu tampak sangat mengesankan, tetapi dia mungkin bisa membunuh mereka dengan gerakan paling santai. Tidak mungkin. Bagaimana basis kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Dia dan Putri Jadeval pasti berlatih kultivasi ganda bersama. Dengan menggabungkan kekuatan dari yang bereinkarnasi dengan yang tak bernasib, dia mencapai kemajuan basis kultivasi yang spektakuler. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja." Dia melambaikan tangannya di udara, menyebabkan gambar bulan terbang keluar. Saat bulan bersinar, itu mengungkapkan gambar universal yang menyapu, yang dengan cepat diperbesar ke depan hingga mengungkapkan Yangki dan utusan Brahman Society. Yangki berada di kandang dan mereka menginterogasinya saat mereka bergerak, kadang-kadang menggunakan teknik magis untuk menyiksanya. Dari penampilannya, Yangki tampak terjebak dan tidak bisa lepas dari kandang. "Yangki biasanya sangat agresif," kata Kanselir Demi Immortal. "Mengapa dia membiarkan mereka mempermalukannya seperti itu?" "Kamu benar-benar berpikir itu sesederhana itu?" jawab pemuda itu, suaranya sedingin angin musim dingin. "Lihat lebih dekat." Sesaat kemudian, Kanselir Demi Immortal tersentak ketika dia menyadari bahwa Yangki di dalam sangkar sebenarnya adalah ilusi. Dia menggunakan semacam teknik magis untuk membingungkan hati dan pikiran para utusan, yang sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dia melihat sosok bayangan mengintai di atas mereka, yang tidak bisa dilihat oleh utusan manapun. Tentu saja, itu Yangki. Jelas, dia berada dalam posisi untuk membunuh semua utusan hanya dengan lambaian tangannya. "Yah, bagaimana menurutmu? Waktunya telah tiba untuk meninggalkan surga Kaisar Titan. Jika kita bertahan di sini, kita tidak akan pernah bisa mengejar Yangki." Suara mendesing. Keduanya terbang ke langit dan menghilang. Sesaat kemudian, sosok bayangan lain muncul dan berubah menjadi Putri Jadeval, matanya berkilauan dengan cahaya aneh. Aura seorang masa depan. Yangki benar. Seseorang seperti Proud Heaven, bersembunyi di sini di Titan Emperor Heaven. Kita pasti perlu mengambil kekuatannya. Jika kita mendapatkan warisan Raja Pembunuh Abadi dan Bagan Kerajaan Segudang Dunia, mengapa kita mungkin perlu takut pada masyarakat Brahman? Faktanya, jika kita memusnahkan mereka, kita bisa mengendalikan koalisi 36.000 dunia abadi. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak God Relic, item dewa, dan sumber daya lain yang akan kami kendalikan saat itu. Bahkan mungkin ada garis keturunan khusus lainnya yang bisa ditemukan. Putri Jadeval jelas seorang wanita yang sangat ambisius, dan dia tidak ragu untuk menyampaikan informasi baru kepada Yangki.
Di kedalaman alam semesta, badai spasial dan aliran energi cukup berbahaya untuk membunuh penghancur dunia tahap kelima. Bahkan ada beberapa area dengan kekacauan dan tingkat keparahan tertentu yang akan mematikan bahkan untuk penghancur abstrusitas tahap ke-6 dan penghancur liar tahap ke-7. Jagoan, angin bilah muncul, diisi dengan cahaya bilah. Itu disebut sebagai badai surgawi, dan itu sangat kuat dan berbahaya. Namun, utusan dari Brahman Society sama sekali tidak kesulitan berurusan dengan hal-hal seperti itu. Mereka semua adalah penghancur Dao tahap ke-9, jadi begitu mereka melihatnya mendekat, mereka melemparkan perisai cahaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Badai Heavenblade menghantam perisai dan ledakan menggelegar terdengar. Badai surgawi ini kuat, kata salah satu utusan. Benar-benar berbahaya melakukan perjalanan keliling alam semesta. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa dengan mudah tersedot ke pusaran yang mematikan. Kita harus tetap berpegang pada jalan yang digariskan oleh dunia abadi, jika tidak kita akan tersesat selamanya. Hanya Gatmit yang cukup kuat untuk bepergian sesuka hati. Kamu ingin menjadi Gatmit, kata pemimpin itu. Aku sudah berada di tahap ke-9 selama puluhan ribu tahun, namun bahkan aku tidak memiliki harapan untuk mencapai level Gatmit. Seorang utusan lainnya dengan ramah berkata, berapa banyak garis yang Anda miliki di hati Dao Anda, Kapten? Setelah Anda mencapai tahap ke-9 dan membentuk hati Dao Anda harus mengalami 9 kesengsaraan. Dan dengan setiap kesengsaraan, sebuah kelurusan terbentuk di jantung Dao. Jumlah kelurusan menunjukkan kemajuan Anda, dan ketika Anda akhirnya mendapatkan cukup, hati Dao Anda hancur dan keilahian Anda yang baru lahir menjadi mitologis. Pada saat itu, Anda mencapai level Gatmit. Pemimpin itu mendengus. Saya hanya memiliki 3 kelurusan. Dan Anda bisa membatalkan tindakan itu. Tidak perlu berhidung coklat. Kami memiliki peluang besar di tangan kami di sini. Kami benar-benar memancing ikan besar. Dia melihat ke arah Yang Qi di dalam kandang. Fakta bahwa dia bisa menghabiskan batu kekuatan seperti yang dia lakukan berarti dia menemukan semacam keberuntungan mungkin dewa-dewa. Kita hanya perlu memaksakan detail darinya dan kita semua bisa maju dengan pesat. Tepat sekali, kata utusan lainnya. Kami diperintahkan untuk membawa orang ini kembali ke markas, tapi itu tidak berarti kami tidak bisa mendapat untung sedikit pun di sepanjang jalan. Ayo, kata pemimpin itu. Mari kita cari tempat yang bagus untuk menyelesaikan interogasi dan mengeluarkan semua rahasianya. Teknik pencarian jiwa Deadfall 9 surga saya dapat mengikis lautan kesadarannya dari semua informasi. Bahkan, itu bahkan akan menarik hal-hal yang dia lupakan. Di dalam sangkar, Yang Qi tampak berkedut dan merintih karena berbagai teknik penyiksaan yang dilontarkan utusan kepadanya. Tentu saja, tidak ada yang menyadari bahwa itu hanya ilusi dan Yang Qi yang asli benar-benar menjulang di atas kepala mereka. Jadi, Putri Jadeval mengatakan bahwa bocah pemogokan Bas dan Kanselir demi Immortal muncul. Karena kultivasi mereka bersama dan karena mereka adalah yang bereinkarnasi dan yang tak bernasib, masing-masing Putri Jadeval dan Yang Qi terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain pada jarak berapapun. Tentu saja, Yang Qi dapat memutuskan koneksi mereka kapan saja, jika perlu. Tapi untuk saat ini, bantuannya sangat berharga dan membawa banyak manfaat. Saat ini, dia menggunakan utusan masyarakat Brahman ini sebagai umpan, dengan harapan bisa menangkap ikan besar seperti anak berbaju kuning. Dia adalah masa depan, dengan warisan Raja Pembunuh Abadi dan Bagan Raja Dunia segudang jika dia terus tumbuh dalam kekuatan dan kekuasaan, dia akhirnya akan menjadi ancaman besar. Meskipun Yang Qi yakin anak berbaju kuning dan Kanselir demi Immortal telah datang ke surga Kaisar Titan, dia tidak punya cara untuk melacak mereka. Dunia abadi terlalu besar. Tapi sekarang dia akan mengaitkan mereka. Selama dia bisa membuat anak berbaju kuning itu mengungkapkan dirinya, dia bisa menghancurkannya dan mendapatkan kekuatan dari masa depan. Tentu saja, warisan King Immortal Slayer, dan Myriad Worlds Monarch Chart, juga akan sangat membantu. Dengan bagan itu, dia mungkin akhirnya berada dalam posisi untuk berhadapan langsung dengan Proud Heaven. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak klon yang dimiliki Proud Heaven, atau di mana dirinya yang sebenarnya. Dan siapa yang tahu rahasia apa lagi yang dia sembunyikan. Kemungkinan besar, dia adalah seorang Gatmit, dan bahkan mungkin dia telah mencapai tahta tanpa kematian. Bahkan dengan semua senjata rahasianya, tidak mungkin Yang Qi berada dalam posisi untuk menangani seseorang seperti itu sekarang. Melanjutkan percakapannya dengan Putri Jadeval, Yang Qi berkata, aku akan menghancurkan anak berbaju kuning ini untuk selamanya. Hanya dengan mengasimilasi dia dan kekuatan masa depannya, saya bisa mendapatkan gambaran tentang seperti apa surga bangga itu nantinya.
Dan itulah satu-satunya kesempatanku untuk menyerangnya dan menyelamatkan ibu. Putri Jadeval adalah seorang penghancur Dao, dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi berkat sesi kultivasinya dengan Yang Qi. Yang mengatakan, dia masih tidak cocok untuk anak berbaju kuning. Dia saat ini membayangi dia dan melaporkan posisinya kembali ke Yang Qi. Baiklah, kita sudah cukup menyiksa orang menyebalkan ini untuk saat ini. Mari kita cari tempat yang bagus untuk mencari jiwanya. Sangat baik, saya sudah menyiapkan lokasi yang sempurna, kata pemimpin itu. Beberapa waktu yang lalu, saya mendirikan sebuah gua rumah besar di tengah-tengah antara surga Megaplexus dan surga Lima Mekar. Interaksi gravitasi antara dua dunia abadi itu menciptakan sesuatu seperti labirin surgawi, yang merupakan tempat sempurna untuk bersembunyi. Bahkan seorang Godmit pun tidak akan bisa menemukan gua mansionku di sana. Ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan interogasi kami, dan juga membagi keuntungan setelah kami melacak hartanya. Tapi apa yang terjadi ketika kita akhirnya membawanya kembali ke markas? Bagaimana jika mereka menginterogasinya dan mencari tahu apa yang kita lakukan? Tidak masalah, kata pemimpin itu. Kami hanya bisa mengatakan bahwa istana kekaisaran yang keras kepala dari Kaisar Surga Titan menyergap kami setelah kami pergi dan menyelamatkannya. Markas besar pasti akan mengirim orang untuk melenyapkan surga Kaisar Titan setelah itu. Percayalah, saya sudah melakukan hal semacam ini terlalu sering untuk dihitung. Baiklah, kami akan mengikuti jejakmu, kakak. Yang lain mengangguk, yakin bahwa itu adalah rencana yang sangat mudah. Cahaya dingin bersinar di mata pemimpin saat dia memanggil lubang cacing tempat mereka semua terbang. Mereka pergi bersama selama sekitar 15 jam sebelum mereka berada di kedalaman alam semesta, di tengah-tengah antara dua dunia abadi yang sangat besar. Salah satunya ditutupi dengan garis berpotongan seperti yang ada di papan Go. Itu adalah surga Megaplexus. Yang lain tampaknya berputar dengan 5 jenis energi warna-warni. Tidak lain adalah surga Lima Mekar yang baru saja disebutkan oleh pemimpin utusan. Interaksi antara dua dunia abadi yang sangat besar ini menciptakan labirin ruang waktu yang berputar dan berputar yang tampaknya mustahil untuk dinavigasi. Itu sangat besar di dunia fana, itu akan mampu menampung ratusan ribu sistem planet. Ada daerah-daerah tertentu yang memiliki energi letusan gunung berapi yang berlangsung selama bertahun-tahun cahaya. Bahkan penghancur tingkat tinggi yang datang ke sini akan menghadapi risiko terbunuh. Tetap dekat dengan saya, kata pemimpin itu. Gua mansionku tersembunyi di kedalaman labirin ini. Saya membuatnya khusus untuk bersembunyi dari Godmites, jika perlu. Dengan itu, dia terbang masuk, berkelok-kelok melewati tikungan dan belokan dengan mudah. Adapun Yang Qi yang bayangan, dia tidak kesulitan mengikuti. Dia sudah bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Pemimpin ini menginginkan kekayaan Yang Qi untuk dirinya sendiri dan hanya memimpin utusan lainnya ke kematian mereka. Sangat disayangkan utusan lain terlalu naif untuk menyadari hal itu. Beberapa jarak ke labirin, semua cahaya menghilang. Semuanya menjadi gelap gulita, dan bahkan teknik Taois yang kuat pun tidak dapat menerangi area tersebut. Apa yang terjadi di sini, mengapa semuanya menjadi begitu gelap tiba-tiba ini, hampir seperti neraka kesuraman dan kegelapan. Semua utusan mulai menangis, dan beberapa dari mereka bahkan memanggil api sejati dewa yang baru lahir untuk menerangi daerah itu, tetapi itu tidak ada gunanya. Retakan, salah satu utusan menghilang, ditelan kegelapan. Satu persatu, serangan menghantam utusan lainnya. Tuan, apa yang terjadi, tempat ini sangat berbahaya. Di mana gua mansion Anda, kenapa kamu membawa kami? Dia menjerit kesakitan saat beberapa binatang besar melahapnya. Ini adalah gua mansionku. Saya meniru neraka kesuraman dan kegelapan untuk membuat formasi mantra yang disebut kerajaan kesuraman dan kegelapan. Kalian semua bisa beristirahat dengan tenang di sini, bahan bakar untuk formasi mantraku. Begitu saya naik ke tampuk kekuasaan di Brahman Society, saya akan memastikan untuk menjaga siapapun yang Anda tinggalkan. Anda pikir saya akan membagi jarahan saya dengan Anda? Mustahil. Dalam kegelapan dan kesuraman, pemimpin utusan berubah menjadi sesuatu yang sangat keji. Jeritan mengerikan terdengar saat dia tanpa ampun menebas sesama utusannya satu demi satu. Dalam beberapa saat, setengah dari mereka mati. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah, sekarang mereka berada di dalam labirin yang gelap gulita ini, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Semua utusan adalah ahli top, jadi tidak mungkin pemimpin bisa menebas mereka semua pada saat yang bersamaan. Jika salah satu dari mereka melarikan diri, itu akan mengarah pada kehancuran pamungkasnya. Dalam masyarakat Brahman, membunuh sesama murid adalah kejahatan tingkat tinggi yang diancam hukuman mati. Pemimpinnya melakukan segalanya, dia harus membunuh semua rekannya,
lalu memaksa Yang Qi untuk memberitahunya tentang dewa dan akhirnya mencapai level Godmid. Jika dia bisa melakukan semua itu maka dia akan menjadi patriark di masyarakat Brahman. Jeritan terdengar satu demi satu. Segera, hanya 3 yang tersisa, yang terkuat dari grup penghancur purbakala tahap ke-8. Kaisar Abadi. Mereka semua berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Kamu benar-benar iblis-iblis, Hulatu. Beraninya kau mencoba membunuh kami. Kami sesama murid. Apakah kamu tidak khawatir akan dihukum oleh masyarakat Brahman? 1. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku, kata Hulatu. Sebaiknya kamu menyerah saja. Ini adalah kerajaan saya, yang saya bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Itu terkunci rapat. Bahkan jiwamu tidak akan bisa melarikan diri. Berdiri diam dan biarkan aku membunuhmu. Kamu penjahat rakus, Hulatu. Jelas, 3 utusan terakhir tidak mau turun tanpa perlawanan. Bagus. Bersiap untuk mati. Tinju mendalam Yin pembajak lumpur kegelapan. Hulatu melepaskan serangan tinju hitam pekat yang menyebabkan angin Yin yang jahat menyapu, disertai dengan tangisan hantu dan ratapan para dewa. Namun bahkan ketika ekspresi putus asa menutupi wajah 3 utusan terakhir, sama sekali tidak ada yang terjadi. Cahaya dan cahaya berkembang dan lautan cahaya bijak muncul, mengusir semua kegelapan dan kegelapan. Faktanya, semua liku-liku labirin menjadi jernih seperti kristal. Kegelapan dan kesuraman sepenuhnya dihilangkan dan Hulatu dikirim tersandung ke belakang, disegel oleh Yang Qi bersama dengan 3 utusan lainnya. Anda, teriaknya, ekspresi kaget menutupi wajahnya. Dia menatap kristal yang dia pegang di tangannya, di mana ada versi lain dari Yang Qi. Namun, bahkan saat dia melihatnya, ilusi di dalam kristal memudar. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa memenjarakanku dengan mudah? Yang Qi tertawa dingin. Itu adalah ilusi. Membunuh sesama murid adalah kejahatan besar, jadi berlututlah dan lupakan pikiran untuk melarikan diri. Ketiganya adalah bukti yang saya butuhkan. Jika saya membiarkan mereka pergi, Anda akan memiliki seluruh masyarakat Brahman mengejar Anda. Kemana Anda akan lari jika itu terjadi? 3 utusan lainnya dikunci oleh Yang Qi juga, tetapi setelah mendengar kata-katanya, mereka menghela nafas lega. Hulatu, salah satu dari mereka berteriak. Kamu penjahat rakus. Sekarang setelah kebenaran terungkap, kejahatanmu akan membuatmu mati. Dengan mata menyipit, Hulatu berkata, aku meremehkanmu, orang menyebalkan kecil. Tapi ini wilayahku. Anda benar-benar berpikir saya tidak akan menyiapkan cara untuk melarikan diri dari situasi seperti ini. Jadi, tidak mau meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati Yang Qi mulai berjalan menuju Hulatu, dan setiap langkah yang diambil mengubah area di sekitarnya menjadi tanah suci murni di mana semua sihir dan teknik sihir hexing menghilang dari keberadaannya. Anda, sembur Hulatu. Dia membakar jimat kertas dan memuntahkan darah sebagai bahan bakarnya, tetapi tidak ada gunanya. Tenang, aku tidak akan menyulitkanmu, kata Yang Qi. Bagaimana kalau aku membiarkanmu hidup, dan kamu bekerja untukku, bantu saya menyusup ke masyarakat Brahman? Kau tidak akan membunuhku, baiklah. Saya dapat membantu Anda menghapus catatan Anda di masyarakat Brahman. Hapus catatan saya? Yang Qi tertawa. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi saya bisa mengalahkan Godmites. Beri saya 1 tahun atau lebih dan basis kultivasi saya akan lebih kuat. Dan kemudian apa yang akan diperhitungkan oleh masyarakat Brahman? Tentara saya akan segera membanjiri dunia abadi setelah dunia abadi. Anda pikir saya ingin bantuan Anda untuk menghapus catatan saya? Salah. Saya akan menghancurkan masyarakat Brahman dan mengambil alih koalisi 36.000 dunia abadi. Apa Anda akan menghancurkan masyarakat Brahman? Hulatu mulai gemetar. Siapa sebenarnya kamu? Saya belum pernah bertemu seseorang yang ambisius seperti Anda. Masyarakat Brahman memiliki ahli sebanyak langit memiliki awan. Para ahli seperti saya peduli dengan para ahli. Dengar, aku tidak punya waktu untuk mengobrol saat ini. Beberapa musuh terbesar saya sedang dalam perjalanan ke sini sekarang, dan saya ingin menarik ular keluar dari lubangnya. Bahkan, bukan hanya sebuah ular. Jadi saya akan memberi Anda hitungan ketiga untuk membuat keputusan. 1, 2, tunggu, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Tanyakan saya nanti. 3, waktu untuk mati. RUUMBLE. Dia melompat ke depan, menjadi seberkas cahaya penghancur yang dapat menghancurkan alam semesta dan menghancurkan Tao besar. Hulatu mengerahkan setiap ons kekuatan yang dia miliki untuk menghadapi serangan gencar, tetapi masih terhuyung mundur dari kekuatan itu, sangat mengejutkan 3 utusan lainnya. Tidak cukup bagus, kata Yang Qi, membanting ke Hulatu lagi dan mengirimnya terbang.
Namun, bahkan ketika Hulatu tampak hampir terbunuh, sesuatu terbang keluar dari atas kepalanya yang menyerupai hati, atau mungkin buah yang tampak aneh. Itu adalah hati Dao, kadang-kadang disebut buah Dao, dan memiliki 3 garis di atasnya, membuatnya terlihat sangat mengejutkan. Begitu keluar di tempat terbuka, ia melepaskan gelombang kekuatan magis yang sangat kuat. Tapi tangan Yang Qi dari satu dewa sangat kuat dan bisa mengendalikan langit, bumi, yin, yang, kosmos, dan semua sihir. Dalam sekejap mata, tangan itu menangkap jantung, menyebabkan Hulatu tiba-tiba mengempis seperti balon yang meletus. Sihir hexing neraka infiltrasi benih iblis. Energi iblis berputar keluar dari Yang Qi seperti ular, membungkus jantung Dao dan mengubahnya menjadi hitam pekat sebelum mengirimnya kembali ke Hulatu. Hulatu bangkit dengan gemetar, wajahnya pucat pasi. Apa-apa yang kamu lakukan pada hatiku Dao, benda apa itu? Kutukan dari neraka, itu saja. Sesuatu dari Dewa Infernal Purba. Itu berasal dari segel Dewa Iblis saya, dan siapapun yang saya pukul akan mematuhi semua perintah saya. Bahkan seorang Godmid. Yang Qi menggerakkan jarinya di udara dan Hulatu tiba-tiba mulai menari seperti boneka kayu. Hulatu, ya, tuanku, jawabnya sambil berlutut. Ketika Anda berdiri di bawah atap rendah, Anda tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Mereka yang disegel oleh benih iblis Yang Qi tidak punya pilihan selain takut padanya sampai ke jiwa mereka. Dengarkan baik-baik perintahku, kata Yang Qi. Aku tahu bahwa kamu memiliki item dewa di sarangmu, jadi masuklah ke dalam dan gunakan untuk memasang wilayah ilusi. Saya ingin itu terlihat seperti Anda dan saya sedang bertarung sengit di sana. Ya, tuanku, saya akan melakukan persis seperti yang Anda katakan. Item dewa itu disebut Trident of the Water God, dan aku bisa mengatur formasi mantra yang sangat tangguh dengannya. Silakan, masuk ke dalam dan beritahu saya dengan tepat bagaimana Anda ingin saya mengatur ilusi. Yang Qi melambaikan jarinya dan mengirim benih iblis ke 3 utusan lainnya, lalu mengikuti Hulatu ke dalam. Sekitar waktu itu, Kanselir Demi Immortal dan pemuda berbaju kuning muncul di titik tengah antara Megaplexus Heaven dan Five Blooms Heaven. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah labirin ruang waktu yang tampaknya tidak pernah berakhir, dipenuhi dengan pusaran mematikan dan sejenisnya. Alam semesta dunia abadi jauh lebih berbahaya daripada dunia fana di bawah, kata pemuda itu. Labirin apa ini dan apa yang dilakukan Yang Qi di dalam? Dia sekali lagi menggunakan sihir mata-matanya untuk menarik gambar yang menunjukkan Hulatu menggunakan item dewa tipe air untuk melawan Yang Qi di kedalaman labirin. Bagus sekali, ini tidak bisa lebih baik. Jadi pemimpin utusan masyarakat Brahman itu mendirikan sarang di sini dengan benda dewa di dalamnya. Dan itu jelas cukup kuat untuk menangkap Yang Qi. Meski begitu, saya pikir dia meremehkan Yang Qi. Masyarakat Brahman akan segera dikalahkan. Jadi apa yang kita lakukan? Kanselir Demi Immortal bertanya. Jika Yang Qi dalam masalah, apakah itu berarti kesempatan kita telah tiba? Tidak ada terburu-buru. Mari tetap bersembunyi dan menunggu untuk melihat apakah kesabaran Bangga dan Putra Mahkota tiba. Jika mereka masuk dan mulai melawan Yang Qi juga, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang. Pria muda berbaju kuning dengan cepat menggunakan teknik tembus pandang dan menghilang dari pandangan. RUUMBLE. Tak lama setelah itu, semuanya bergetar hebat saat kesabaran Bangga muncul, diikuti oleh Putra Mahkota. Satu demi satu, mereka terbang ke labirin. Sambil tersenyum samar, pemuda itu mengikuti. Jadi, mereka semua mengambil umpan, pikir Putri Jadeval, jantungnya berdebar kencang saat dia menyadari bahwa rencana Yang Qi berhasil. Kesabaran yang bangga, Putra Mahkota, anak berbaju kuning semuanya terbang ke labirin. Yang Qi telah memancing ular keluar dari lubang mereka dan bersiap untuk mengeluarkan mereka semua sekaligus. Jika dia berhasil, itu akan menjadi rejeki nomplok dan dia pasti akan dapat sepenuhnya membalikkan struktur umum surga Kaisar Titan. Faktanya, itu kemungkinan akan mengubah koalisi 36.000 dunia abadi secara dramatis. Baginya, mendapatkan Myriad Worlds Monarch Chart akan menjadi pengubah permainan yang lengkap. Dengan itu, mengambil alih 36.000 dunia abadi akan menjadi sederhana. Bahkan 300 juta akan berada dalam wilayah kemungkinan, dan dia juga akan mampu berjuang langsung menuju tahta tanpa kematian. Putri Jadeval memanfaatkan energi kembar dari yang tak bernasib dan yang bereinkarnasi, menyebabkan gambar kekacauan utama muncul di belakangnya, di dalamnya terdapat Dewa Porselen. Godspore itu adalah wujud aslinya, bagaimana dia memulai sebagai reinkarnasi. Tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi, substrukturnya tidak akan pernah berubah. Setelah melalui beberapa reinkarnasi,
sifat bawaannya telah menjadi kacau, tetapi sekarang dia telah diingatkan akan masa lalunya, dan kebijaksanaan dan pengetahuannya sebelumnya dibangunkan oleh Yang Qi. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke labirin. Mereka semua ada di sini, pikir Yang Qi. Kehendak ilahinya sudah lama memenuhi seluruh labirin, memungkinkan dia untuk mengawasi segalanya. Trisula yang Hulatu bicarakan memiliki panjang 30.000 meter dan diselimuti ombak yang mengamuk. Ternyata, itu berisi seni energi kelas dewa tipe air di dalamnya. Anehnya, itu tidak lain adalah Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi dewa air. Yang Qi telah memperoleh versi tipe api dari art yang sama ini dari Proud Warpatiens. Rupanya, keduanya adalah bagian dari satu set yang mencakup logam, kayu, air, api, dan tanah. Set lengkap akan sesuai dengan 5 fase dan bisa melepaskan kekuatan yang sempurna dan misterius yang bisa mengguncang semua ciptaan. Besar, saya mendapat bagian lain dari set. Dia menghirup, mengisap item dewa ke dalam dirinya sendiri sampai berubah menjadi mata air yang mengalir ke dalam darahnya, dipenuhi dengan kesalehan abadi. Sekarang aku memiliki tipe air dan api bersama, aku pasti bisa melepaskan kekuatan dewa yang lebih mengesankan. Sayangnya, itu tidak cukup untuk mendorong saya ke tahap ketiga penghancuran pikiran. Begitu saya berada di level itu, saya akan dapat memanggil penghancur liar tahap ketujuh dan benar-benar mendominasi siapapun di surga Kaisar Titan. Bangga Warpatiens adalah yang pertama tiba di lokasi di mana Titan Dragongward sedang bertarung dengan Hulatu. Bangga Warpatiens tidak ragu-ragu untuk melompat ke dalam pertarungan. WHOOOSH. Hidupmu adalah milikku, bocah. Segera, klon yang melawan Hulatu menoleh dan berteriak, kesabaran yang bangga aku tidak percaya kau menyergapku. Dari kelihatannya, akan sangat sulit baginya untuk terus melawan Hulatu dan bertahan melawan kesabaran yang bangga pada saat yang bersamaan. Kesabaran yang bangga segera menggunakan Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi Dewa Api, memanggil sejumlah api yang berbentuk banyak bunga, termasuk kembang sepatu, peoni, bunga ratu malam, krisan, dan sejenisnya, semuanya terbakar dengan kekuatan mentah alam semesta. Diri sejati Yang Qi tetap berada di samping, tidak terlihat, tetapi menggambar di roda takdirnya untuk memanggil kilat berderak yang dia tambahkan ke wilayah ilusi. Itu adalah Life Death Void Destruction Lightning, yang tidak hanya bisa mengalahkan kejahatan, tapi juga bisa membalikkan indera orang-orang yang terperangkap dalam kekuatannya, membuat mereka bingung dan bingung. Itu hanya menambahkan sedikit realisme pada ilusi yang dimainkan. Bahkan saat Proud Warpatiens melompat ke wilayah ilusi dan mulai melawan klon Yang Qi, lebih banyak orang mendekat, yaitu Putra Mahkota, anak berbaju kuning, dan Kanselir demi Immortal. Alih-alih mengambil tindakan, Yang Qi tetap berkomunikasi dengan Putri Jadeval dan membiarkan mereka datang. Akhirnya, pertarungan dengan Proud Warpatiens telah berlangsung selama berjam-jam dan cloning Yang Qi tampaknya melemah. Namun tidak ada satupun Proud Warpatiens yang berhasil membunuhnya. Putra Mahkota, teriak kesabaran yang bangga. Aku tahu kau tepat di belakangku. Anda hanya menunggu untuk masuk dan mengambil keuntungan di akhir pertarungan, bukan? Jika kita tidak memenangkan pertarungan ini hari ini, dan dia melarikan diri, itu akan menyebabkan konsekuensi yang serius. Karena kamu mengatakannya seperti itu, kata Putra Mahkota dengan dingin, kurasa aku akan mempertaruhkan segalanya untuk satu pukulan ini. Kekuatan Dewa Titan. Sebuah palu besar muncul di tangannya, yang dia dorong dengan kekuatan ledakan yang bahkan melampaui kesabaran bangga. Itu adalah item dewa lainnya, Hammer of Titan yang terkenal. Itu bahkan lebih kuat daripada mata Titan, yang disimpan di tengah-tengah surga Kaisar Titan. Dan basis budidaya Putra Mahkota tampaknya terkait dengan itu pada tingkat yang penuh teka-teki, ke titik di mana bahkan hanya menyerang dengan itu tampaknya mampu menghancurkan seluruh sarang di dalam labirin. Sepanjang waktu, Yang Qi duduk di sana, diam dan tidak bergerak. Dia masih menunggu pemuda berbaju kuning itu bergerak. Dia adalah target sebenarnya, dan Yang Qi akan membayar hampir semua harga untuk memastikan dia mati. Saat pertempuran semakin intensif, Yang Qi mencurahkan lebih banyak energi vital untuk memastikan ilusi itu realistis dan bahwa Putra Mahkota dan kesabaran yang bangga benar-benar terbungkus di dalamnya. Sangat menguras tenaga karena kedua orang ini terjebak dalam ilusi, tapi itu sepadan. Haruskah kita bergerak? Kanselir demi Immortal bertanya pada pemuda berbaju kuning itu karena mereka tetap tersembunyi dan tidak terlihat di dekatnya. Sepertinya energi vital Yang Qi hampir habis. Jika kita menyerang sekarang, kita mungkin bisa membunuhnya. Bagaimana jika salah satu dari mereka habis-habisan atau melarikan diri, dan seluruh pertarungan menjadi tidak seimbang? Tunggu sebentar, kata pemuda berbaju kuning. Sesuatu tentang situasi ini tampak aneh.
Tidak masuk akal bahwa Yang Qi akan selema ini. Bagaimana jika ini semua jebakan, dan kita baru saja akan jatuh ke dalamnya? Sebuah jebakan mustahil. Bahkan jika Yang Qi lebih kuat dari yang kita sadari, dia bukanlah seorang Godmit. Dia melawan putra mahkota, kesabaran bangga, dan utusan masyarakat Brahman. Bagaimana orang bisa berurusan dengan begitu banyak penghancur Dao tahap ke-9 bahkan penguasa surga akan memiliki masalah dengan banyak musuh. Fakta bahwa dia memegang miliknya sendiri cukup mengesankan. Jika dia lebih kuat, bagaimana mungkin kita bisa menghadapinya? Lihat, tenang, teruslah menonton sampai mereka membuang sedikit lebih banyak energi vital. Untuk beberapa alasan, pemuda berbaju kuning merasa sangat gugup tentang bagaimana keadaannya. Mengapa mereka tidak mengambil umpannya, pikir Yang Qi. Pemuda berbaju kuning adalah sasaran sebenarnya. Tanpa menjeratnya, tidak masalah jika Yang Qi membunuh kesabaran bangga dan putra mahkota. Bukannya mengambil kekuatan mereka akan sangat menguntungkannya. Jadeval, lakukan sesuatu untuk meningkatkan taruhannya. Sebagai tanggapan, Putri Jadeval melepaskan beberapa fluktuasi energi yang langsung dideteksi oleh pemuda berbaju kuning. Wajah jatuh, dia berkata, ini buruk. Itulah aura seorang yang bereinkarnasi. Yang Qi harus berada di kaki terakhirnya dan memanggil Putri Jadeval untuk datang membantu. Jika keduanya bergabung, mereka tidak akan bisa dihentikan. Kita harus membunuhnya sekarang. Sudah kubilang kita seharusnya tidak menunggu selama ini. Kanselir demi Immortal berkata. Tidak terlalu terlambat. Ayo, pria muda berbaju kuning itu melompat ke depan, melemparkan jimat kertas yang tercabik-cabik dan berubah menjadi 3 medali warisan. Dia meludahkan darah pada mereka, dan suara gemuruh bergema saat proyeksi Myriad Words Monarch Chart muncul. Sekering dengan itu, dia menembak ke arah klon Yang Qi. Baik, pikir Yang Qi. Meskipun dia merasakan gelombang kegembiraan, dia dengan cepat memaksa dirinya menjadi tenang. Semua emosi, apakah itu kecemasan, ketakutan, kegembiraan, atau apapun, benar-benar lenyap. Dalam sekejap mata, ia menjadi seperti dewa emas dari zaman kuno. Pada saat yang sama, wilayah ilusi menghilang dan kesabaran bangga dan putra mahkota tiba-tiba berhenti, benar-benar terkunci di tempatnya dan tidak dapat bergerak. Sangkar emas muncul, bergemuruh dan mengunci semua orang yang hadir. Yang Qi benar-benar bersiap untuk mengeluarkan semua orang sekaligus. Retakan, tanpa ragu-ragu, Yang Qi melepaskan aliran kekuatan porselen emas yang menabrak musuh bebuyutannya, pemuda berbaju kuning. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga seluruh sarang di sekitarnya musnah. ARRGGH. Baik pemuda berbaju kuning dan kanselir demi Immortal benar-benar lengah dan proyeksi Myriad Words Monarch Chart terkoyak. Mereka berdua melepaskan jeritan kesakitan saat darah menyembur keluar dari banyak luka di tubuh mereka. Ini buruk. Dia menipu kita. Pemuda berbaju kuning adalah tipe orang yang berpikir cepat yang bisa membuat keputusan cepat. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, kekuatan pembunuh abadi. Eksekusi purba. Mendera. Dia membuat lubang di penjara emas yang telah dibuat oleh Yang Qi, dan melompat ke sana. Namun, karena terburu-buru, dia tidak menyadari bahwa kandang itu dikelilingi oleh cahaya yang lebih bersinar yang dia tabrak. Upaya melarikan diri gagal. Kutukan, teriaknya, merasakan kegilaan yang memuncak dalam dirinya. Jiwa pembunuh abadi raja. Di belakangnya, sosok besar muncul. Orang ini benar-benar memanggil jiwa raja pembunuh abadi, Yang Qi lebih dari sedikit terkejut. Sosok bayangan di belakang anak berbaju kuning adalah makhluk abadi dengan kekuatan tak terbatas yang bahkan telah membantai dewa-dewa kuno, dan tampaknya memancarkan kekuatan yang tak dapat diatasi. Segel Legiun Dewa Pembantai Raja Pembunuh Abadi. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merenung. Melompat ke dalam gerakan, Yang Qi mengirim kekuatan segel Legiun Dewa meroket ke arah sosok bayangan yang sangat besar. Sayangnya, pada saat ini pemuda berbaju kuning telah melepaskan diri dari sangkar emas dan jelas-jelas berusaha untuk melepaskannya. Mencoba lari tidak akan semudah itu. Putri Jadeval muncul, berubah menjadi dewa porselen saat dia melesat ke depan untuk menghalangi jalan pemuda itu. Menggerutu, pemuda itu menggeram, namun tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melewati dewa porselen. Akhirnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong kesakitan. Dia telah mengorbankan banyak darah Saripati untuk memanggil jiwa Raja Pembunuh Abadi, tetapi itu pun tidak cukup untuk menghindari bahaya kritis ini. Dia adalah masa depan, dan dengan pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana peristiwa itu dimainkan, dia biasanya mampu mengubah segala macam kemalangan menjadi berkah. Dia bisa mencari keberuntungan dan dengan sengaja menghindari malapetaka. Tapi tidak ada yang bisa membantunya ketika berhadapan dengan Yang Qi.
Sebagai yang tak bernasib, yang tidak ada di masa depan, dia adalah variabel konstan. Pemuda itu tahu bahwa karena semua faktor yang berperan, dia berada dalam bahaya besar. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi yang teratas. Saya seorang masa depan. Esensi masa depan transposisi ruang waktu. Gemuruh. Kekuatan ruang waktu meletus dari pemuda itu, kekuatan besar yang menembus kehampaan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa depan. Mencoba untuk kembali ke masa depan maaf, tapi Anda berurusan dengan saya. Dan itu berarti kamu ditakdirkan untuk mati. Segel Legiun Dewa melonjak dengan kekuatan dan emas muncul. Kali ini, fitur wajahnya terlihat saat dia mengulurkan tangan, menciptakan lubang cacing emas yang menyedot semua kekuatan ruang waktu. Dalam sekejap mata, itu benar-benar hilang. Kekuatan segel Legiun Dewa. Saya menolak untuk menerima ini. Pria muda berbaju kuning itu merosot dalam kekalahan, sepenuhnya sadar bahwa dia telah menyerahkan dirinya dan kanselir demi immortal langsung ke tangan Yang Qi. Sangkar emas lain muncul, yang jatuh menimpanya. Suara mendesing. 3 medali warisan Raja Immortal Slayer terbang keluar darinya. Mereka sangat menentang segel Legiun Dewa sehingga mereka berusaha melarikan diri atas inisiatif mereka sendiri. Jadeval, ambil medali itu. Yang Qi berteriak, itu adalah tiket kita untuk membuka Myriad Worlds Monarch Chart. Putri Jadeval segera menurut, menerjang ke depan dan menamparkan mantra penyegel ke medali warisan. Jangan menyatu dengan mereka, kata Yang Qi. Mereka terinfeksi kutukan kuno, jadi siapapun yang bergabung dengan mereka pasti akan mati dengan kejam, dan kemudian mereka pindah ke inang baru. Ini adalah siklus tanpa akhir yang saya duga sebenarnya adalah jebakan. Saya pikir medali menyerap takdir banyak jenius untuk akhirnya membawa Raja Immortal Slayer kembali ke dunia. Simpan saja untuk saat ini dan kami akan mempelajarinya nanti. Saya mungkin bisa menggunakan segel Legiun Dewa untuk menekan roh medali dan sepenuhnya membuka rahasia mereka. Kemudian, mungkin kita bisa memanfaatkan kekuatan sebenarnya dari warisan di dalam. Putri Jadeval baru saja akan menyatu dengan medali, tetapi setelah mendengar peringatan Yang Qi, dia langsung menyingkirkannya. King Immortal Slayer telah menjadi musuh terbesar dari Legiun Dewa kuno, dan juga musuh terbesar dari dunia abadi. Dia ingin membunuh apapun dan segalanya kemudian membangun sistem keteraturan dan peradabannya sendiri yang baru. Pria muda berbaju kuning dan kanselir demi immortal keduanya dikurung, dan Putri Jadeval memiliki medali warisan. Kesabaran yang bangga dan putra mahkota terjebak dalam formasi mantra. Situasi sudah mulai mereda, jadi Yang Qi memanggil Hulatu untuk muncul. Apakah kamu orang-orang putra mahkota bergumam kaget? Dia dan Proud Warpatiens menatap dengan mata terbelalak ke arah Yang Qi, Hulatu, dan Putri Jadeval, lalu ke arah pemuda berbaju kuning. Dari pertarungan singkat yang terjadi antara pemuda berbaju kuning dan Yang Qi, jelas bahwa keduanya sekuat Godmites. Dan itu adalah kekuatan yang jauh melampaui apapun yang bisa mereka tangani. Apakah itu bagan Raja Dunia Segudang, medali warisan, atau segel Legiun Dewa, mereka jauh melampaui item dewa. Bagaimana dengan kita? Yang Qi berkata dengan dingin. Kami mengadakan pertunjukan kecil dan memberi kami Future One. Kami akan berurusan dengan Anda setelah dia. Anda seperti kura dalam toples sekarang. Baik mengakui kesetiaan kepada saya, atau mati. Pilihanmu. Ini keterlaluan, kata putra mahkota. Kamu berkomplot melawan kami. Aku adalah putra mahkota dari surga Kaisar Titan. Bagaimanapun keadaannya, kamu tetaplah anggota pengadilan yang setia. Surga Kaisar Titan, kamu pikir aku peduli dengan daerah terpencil itu? Yang Qi tertawa. Dibandingkan dengan utusan masyarakat Brahman ini, seluruh dinasti kekaisaran Anda seperti guk-guk liar, atau bahkan lebih buruk. Saya tidak melihat mengapa itu bahkan perlu ada. Setelah saya selesai di sini, saya akan kembali, membunuh kaisar, dan memberi Putri Jadeval kendali. Dunia abadi baru akan bangkit untuk mengendalikan koalisi 36.000 dunia abadi. Dan itu akan menjadi alasan yang benar untuk mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Ayo, Yang Qi, kata Putri Jadeval. Setelah kita kembali, kita bisa memaksa ayah untuk mengundurkan diri. Tidak perlu membunuhnya. Tidak ada yang namanya cinta keluarga dalam hal kekuasaan kekaisaran, kata Yang Qi, suaranya penuh dengan ketegasan yang bisa memutuskan paku dan memotong besi. Ayah dan anak bertengkar dan saling membunuh sepanjang waktu dalam situasi seperti itu. Jika Anda ingin menemukan dinasti yang bertahan sepanjang masa, Anda harus memerintah dengan hati yang keras. Selain itu, Kaisar Anda sangat senang melihat saya mati. Dia menyerahkan saya langsung ke Brahman Society tanpa berpikir untuk mencari keadilan. Yang Qi mengerutkan kening. Dengar, demi wajahmu, aku akan mengampuni dia.
Tapi aku masih akan menghapus seni energinya dan mengubahnya menjadi manusia fana. Putri Jadeval tidak menanggapi. Pada akhirnya, dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Apakah kalian manusia sang putra mahkota menggeram? Ngomong-ngomong, siapa nama aslimu Yang Qi atau penjaga naga Titan? Itu Yang Qi, bukan Titan Dragon Ward. Dia tertawa. Saya dari dunia bawah, pendiri sistem planet Sage Monarch, penakluk segalanya. Saya akan mengambil alih Titan Emperor Heaven Anda yang lemah dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan saya. Anda, kata Warpatiens bangga, ekspresinya berubah menjadi marah. Kamu adalah putra tuanku, surga yang bangga. Anda Yang Qi, kenapa kamu melakukan semua ini? Surga yang bangga Anda pikir saya anaknya itu lelucon yang bagus. Aku adalah yang tak bernasib, lahir dari kekacauan utama. Saya tidak ada hubungannya dengan bangga surga. Tapi dia menculik ibuku, dan aku akan mendapatkannya kembali dan membunuhnya dalam prosesnya. Yang Qi kata putra mahkota. Putri Jadeval, dia bahkan bukan anggota sejati dari keluarga kekaisaran. Anda tahu ini selama ini, bukan dan Anda bergabung dengannya dalam pemberontakannya. Pemberontakan Putri Jadeval menjawab, di dunia abadi, hukum rimba berlaku. Selain itu, surga Kaisar Titan kami adalah yang terendah dari yang terendah dalam hal pesawat abadi, dan kami terus-menerus diganggu. Tapi Yang Qi bisa mengubah itu. Satu-satunya hal yang kalian orang bodoh tahu bagaimana melakukannya adalah bertarung di antara kalian sendiri. Anda tidak akan pernah bisa bangkit dan mencapai apapun. Kesabaran yang bangga telah berkolusi dengan surga gantung selama bertahun-tahun, putra mahkota, dan Anda sudah mengetahuinya selama ini. Bahkan, Anda menganggapnya sebagai pengikut Anda. Sekarang itu adalah pemberontakan. Cukup, Jadeval, kata Yang Qi. Tidak ada gunanya bertengkar dengan mereka. Asimilasi saja mereka. Kami sudah melakukan segalanya, jadi sekarang kami harus melihatnya sampai akhir. Persiapkan dirimu, kesabaran yang bangga. Aku akan menggunakan salah satu seni iblis paling jahat dari neraka untuk mencari jiwamu. Anda akan berharap Anda bisa mati, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda. Kesabaran yang bangga memelototi Yang Qi dan berkata, aku akan melawanmu sampai mati, Yang Qi. Tuanku, surga yang bangga, akan membuatmu membayar untuk ini. Kamu adalah yang tak bernasib dan Jadeval kupu-kupu malam itu adalah yang bereinkarnasi, jadi dia akan melahap kalian berdua. Mengepalkan tinjunya, dia menerjang ke depan dengan agresif. Sebagai tanggapan, Yang Qi mendengus dingin dan menghantamkan telapak tangan ke kepala Proud Warpatiens. Tentu saja, Proud Warpatiens bukan tandingannya dan langsung disegel. Tanpa membuang waktu, Yang Qi terbang dan mengirim serangan telapak tangan lagi ke putra mahkota, diisi dengan variasi yang tak terhitung jumlahnya dan gemuruh dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Gemuruh. Putra mahkota bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Telapak tangan mendarat di atas kepalanya, dan Yang Qi mengunci jantung daunnya dan menariknya ke tempat terbuka. Hati dauku, saya menghabiskan ratusan ribu tahun untuk menyempurnakannya. Dia tertunduk lemah. Belas kasihan, ampuni aku akan menghilang begitu saja, dan kau tidak akan pernah melihatku lagi. Jangan bunuh aku bahkan akan bekerja untukmu jika kamu mau. Satu-satunya musuh yang saya percaya adalah yang mati, kata Yang Qi, dan menghancurkan hati Dao. Saat kekuatan mengalir ke dalam dirinya, dia mulai beringsut menuju terobosan lain. Sementara itu, putra mahkota berteriak, dan sesaat kemudian, sudah mati. Yang Qi melemparkan dia dan palunya ke tungku surga dan bumi, di mana mereka berubah menjadi kesalehan tanpa kematian yang memperkuat darahnya dari satu dewa. Yang Qi benar-benar mengalahkan semua musuhnya dalam satu pukulan. Yang Qi telah memenangkan kemenangan yang lengkap dan menyeluruh. Begitu dia mengambil kekuatan pemuda berbaju kuning, hanya masalah waktu sebelum dia berada dalam posisi untuk mengalahkan Proud Heaven. Dan dengan Myriad Worlds Monarch Chart, dia akan memiliki posisi yang lebih stabil. Dia tidak perlu lagi takut seseorang datang dan mengepung teman-teman dan keluarganya. Meskipun sistem planet Sage Monarch adalah kekuatan yang kuat di dunia fana dan menaklukkan segala sesuatu di jalannya, selalu ada kekuatan besar di alam semesta yang dapat menyebabkan masalah untuknya. Dan jika dunia abadi masuk, seluruh sistem planet dapat dengan mudah berubah menjadi debu. Tapi Myriad Worlds Monarch Chart adalah pengubah permainan. Di zaman kuno, bahkan Legiun Dewa pun tidak mampu menghancurkannya. Untuk dapat dengan santai memasuki sesuatu yang diciptakan oleh Raja Pembunuh Abadi dan saudara kandungnya yang disumpah akan menempatkan pasukan Yang Qi dalam posisi yang sangat stabil. Dengan semua musuhnya tertahan, Yang Qi berjalan lebih jauh ke dalam gua mansion seperti labirin. Hulatu,
Gua rumah besar milikmu ini cukup mengesankan. Apa saluran listrik yang saya lihat jauh di dalam? Di kedalaman gua, ada aliran kekuatan yang menyatu dalam formasi mantra prasurga alami. Bahkan Yang Ki tidak akan mampu menciptakan atau menghancurkan sesuatu seperti itu. Siapapun yang memberanikan diri terlalu dalam kemungkinan besar akan tersesat sepanjang masa dan pada akhirnya akan mati karena sebab-sebab alami. Tempat ini awalnya disatukan oleh beberapa entitas maha kuasa di zaman kuno. Hulatu menjelaskan, saat dua dunia abadi yang berdekatan pertama kali diciptakan. Tuanku, saya hanya menambahkan sedikit ke apa yang telah dibuat, dan belum pernah ke kedalaman sebenarnya dari tempat itu. Mempertimbangkan seberapa kuat dirimu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengubah sarang ini menjadi tempat yang lebih tangguh. Benar, sepertinya ini adalah tempat yang sangat aman untuk berkultivasi. Dia menjelajahi area itu sedikit sampai dia menemukan satu saluran tertentu yang stabil dan dikelilingi oleh banyak formasi mantra alami yang membentuk formasi mantra yang lebih besar dan lebih besar. Yang Ki duduk dalam formasi, dan Putri Jadeval duduk di depannya. Hulatu dan yang lainnya menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Ada kilatan kuning, dan pemuda dan kanselir demi immortal keduanya muncul, tepat di antara Yang Ki dan Putri Jadeval. Mereka berdua basah kuyup, dan tidak terlihat sedikit pun kuat atau mengesankan, seperti dulu. Baiklah, bocah potong bas. Kami adalah rival untuk waktu yang lama, tapi sayangnya itu akan segera berakhir. Adapun pemuda itu, dia tahu bahwa dia telah mencapai akhir garis, namun dia menolak untuk menyerah, dan matanya dipenuhi dengan racun. Untuk apa kau menatapku seperti itu? Yang Ki tertawa. Kamu tidak punya alasan untuk membenciku. Kembali ketika kami pertama kali bertemu di Myriad Worlds Monarch Chart, saya sedang mengurus bisnis saya sendiri ketika Anda menyerang saya. Kemudian, saya bahkan menawarkan untuk bekerja dengan Anda, kecuali Anda menolak. Selama ini kau memperlakukanku seperti musuh bebuyutan, dan sejujurnya aku tidak tahu kenapa. Apakah karena Anda egois dan ingin menghancurkan semua orang atau apakah Anda khawatir saya akan menjadi ancaman, jadi Anda memutuskan untuk membawa saya keluar? Ya, kurasa itu tidak masalah. Saya telah mengalahkan Anda, dan Anda tidak memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Apakah begitu? Jangan terlalu cepat bersukacita, Yang Ki. Saya seorang masa depan, yang berarti Anda tidak bisa membunuh saya. Bentuk asli saya masih ada di masa depan dan selalu bisa kembali ke sini lagi. Bunuh saya, dan Anda berhasil dalam satu hyperdimension khusus ini. Tetapi karena saya tidak berasal dari aspek ruang waktu ini, jika saya mati di sini, nasib saya secara keseluruhan akan disesuaikan untuk melihat arah yang dituju. Anda tahu, saya hanya bagian dari diri saya di sini. Yang Ki tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar gila, iya. Tentu, orang masa depan yang tidak ada lagi di bagian ruang waktu ini akan mengalami penyesuaian nasib. Dengan kata lain, mereka akan secara otomatis dikirim kembali ke masa depan, di mana mereka awalnya memulai. Sayangnya, dibunuh olehku mengubah banyak hal. Berkat pemahaman saya tentang Legiun Dewa, saya tahu tentang batas ruang waktu. Aku akan memastikan nasibmu terkunci, jadi, ketika aku membunuhmu, kamu tidak akan ada lagi bahkan di masa depan. Anda, raut kepanikan muncul di wajah pemuda itu. Dia tahu bahwa Yang Ki benar, dan semua yang baru saja dia katakan adalah benar. Yang Ki memiliki segel Legiun Dewa, dan memahami banyak kedalamannya. Itu adalah kunci yang bisa membuka rahasia Tuan yang berdaulat dan mengungkapkan dao yang paling benar dan tak terbatas. Waktunya telah tiba. Bersiap untuk mati. Yang Ki mengulurkan tangannya ke arah pemuda itu dan nyala api yang menyala terang muncul. Tunggu. Pemuda itu berseru. Jika Anda mengampuni saya akan memberi Anda petunjuk yang sangat penting, petunjuk yang akan membantu Anda bersaing dengan Legiun Dewa. Hanya saja, jangan bunuh saya. Sebuah petunjuk, Yang Ki berkata dengan dingin. Petunjuk apa? Mengapa saya tidak mengasimilasi Anda dan mendapatkan informasi dari ingatan dan jiwa Anda? Terus terang, Anda tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Saya memiliki kantong memori tertutup dalam diri saya yang dapat saya hancurkan sebelum Anda membunuh saya. Anda tidak akan pernah mendapatkan akses ke petunjuk itu kecuali saya memberikannya kepada Anda. Tampaknya, Anda akan menghadapi malapetaka besar di masa depan, malapetaka yang tidak akan pernah Anda hindari. Aku meragukannya, kata Yang Ki, sama sekali tidak terpengaruh. Aku akan membunuhmu, ambil kekuatan masa depanmu, lalu rebut medali warisan Raja Immortal Slayer dan Myriad Worlds Monarch Chart. Tak lama lagi, aku akan menjadi orang yang paling kuat yang pernah ada. Bencana apa yang mungkin menimpa saya? Ini tentang segel Legiun Dewa, kata pemuda itu. Kemenangan atau kekalahan, semuanya bermuara pada segel.
Dao melahirkan 1. 1 melahirkan 2. 2 menghasilkan 3. 3 menghasilkan segalanya. 1 Anda hanya memiliki sebagian dari segel Legiun Dewa penuh. Bertahun-tahun yang lalu, itu dipecah menjadi 3 bagian, dan Anda memiliki salah satunya. Mereka yang memiliki 2 bidak lainnya adalah musuh terbesarmu, mengerti? Saat ini, Anda tidak tahu siapa mereka, tetapi saya memiliki petunjuk tentang salah satu dari mereka. Bagaimana menurutmu ampuni aku, dan kita bisa bekerja sama? Aku akan membantumu menemukan orang itu dengan segel Legiun Dewa. Sepakat tanpa saya untuk memimpin, Anda tidak akan pernah berhasil. Seni energi orang itu jauh melampaui Anda. Dia sudah mencapai tahta tanpa kematian, yang berarti dia adalah anggota Legiun para dewa. Bahkan jika dia hanya dewa rendah yang rendah, kamu masih tidak memiliki peluang melawannya. Faktanya, jika Anda menghadapinya, segel Legiun Dewa Anda akan terbang keluar dan meninggalkan Anda dalam sekejap mata. Anda akan mati seketika. Oh, Yang Qi sepenuhnya menyadari betapa pentingnya masalah ini. Dia sudah lama mengetahui bahwa dia hanya memiliki sebagian dari segel Legiun Dewa lengkap, dan dia tidak tahu di mana fragmen lainnya. Itu pasti potensi bencana. Segel Legiun Dewa begitu kuat sehingga dia bahkan tidak yakin tentang batasnya. Jelas bahwa orang lain yang memiliki fragmen akan mirip dengannya, semacam jenius yang sempurna dan aneh. Kamu harus memikirkan ini dengan jelas, kata pemuda itu. Sudah kubilang, orang yang kukenal yang memiliki segel Legiun Dewa bukan dari periode waktu ini. Dia dari masa depan, dari usia yang sama denganku. Hidupnya tidak ada hubungannya dengan Anda, jadi tidak mungkin Anda akan bertemu dengannya sendirian. Memahami. Tanpa aku, kamu tidak akan pernah bisa menembus ruang waktu dan pergi ke masa depan. Satu-satunya pilihan yang Anda miliki adalah bekerja dengan saya. Saya akan membawa Anda ke sana untuk mencari orang ini dengan fragmen segel Legiun Dewa. Kita bisa membunuhnya bersama-sama, dan Anda akan mendapatkan fragmen lain. Anda akan memiliki 2 bagian dari 3, dan akan menjadi sosok yang paling mendominasi di dunia. Anda akan mengendalikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Yang Qi saat dia mempertimbangkan tawaran itu. Adapun Putri Jadeval, dia hanya menunggu. Dia tahu betapa pentingnya masalah ini itu lebih penting daripada 100 juta Titan Emperor Heaven disatukan. Ini berkaitan dengan penciptaan dan penghancuran alam semesta, cara kerja nasib dan transformasi dunia. Ini terkait dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kekerajaan Legiun Dewa. Setelah berpikir lama, Yang Qi tersenyum, lalu tertawa. Bagus, katanya. Dulu saya mengira saya memiliki lidah yang fasih, tetapi ternyata Anda benar-benar mengambil kue itu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda pergi atau hanya mencoba mengulur waktu dengan harapan seseorang yang lebih kuat dariku akan datang dan menyelamatkanmu? Maaf, aku tidak semudah itu dibodohi. Apa, kata pemuda itu, wajahnya tertunduk. Pikirkan semuanya baik-baik. Ini ada hubungannya dengan hidup dan matimu sendiri. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesalinya sampai hari kematian Anda. Ah, benarkah? Yang Qi tertawa lagi. Silakan dan coba hancurkan apa yang disebut kantong memori itu. Pemuda itu mencoba melakukannya, tetapi menyadari bahwa pikiran dan pikirannya terkunci. Melihat ke atas, dia melihat roda takdir di atasnya, yang telah mengendalikan pikiran dan nasibnya. Kamu benar-benar penuh dengan kerajinan dan kelicikan, bukan Anda masa depan tidak mudah untuk dihadapi, itu sudah pasti. Tapi lidah fasih Anda tidak akan membantu Anda sekarang. Mati. Yang Qi mendorong telapak tangan yang terbakar ke pemuda itu, yang mulai meleleh seperti lilin, dagingnya menjadi cairan yang mengalir ke tanah dengan simbol magis mengalir darinya. Mereka adalah simbol yang tidak termasuk dalam aspek ruang waktu ini. Tidak, mereka berasal dari masa depan. Hampir segera setelah mereka muncul, mereka mulai menghilang saat mereka bersiap untuk kembali ke masa depan. Tapi sebelum mereka bisa, Yang Qi menggunakan kekuatan segel Legiun Dewa untuk menyegel ruang waktu, mengunci mereka di tempatnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?